Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga anak-anak selalu diberi kesehatan, diberi semangat di pembelajaran hari ini. Anak-anakku yang saya cintai, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Anak-anakku, hari ini hari pertama kita masuk kelas 2. Kelas 1 yang masuk kelas 2, kita saat ini pembelajaran berbasis online atau daring dalam jaringan. Anak-anakku kelas 2, ayo meskipun kita belajar online, kita tetap semangat. Pak Guru akan memberi semangat dan Pak Guru selalu berdoa agar anak kelas 2 jadi anak yang berbakti, berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Sebelum kita mulai, marilah kita yel-yel atau tepuk semangat. Ya, sekarang tepuk semangat. Semangat. Halo anak-anakku, semoga kalian selalu bahagia dan selalu senang belajar di rumah. Tolong jangan menyusahkan orang tua ketika belajar di rumah. Anak-anakku, kali ini kita akan belajar di tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Tema kali ini kita akan hidup rukun. Di tema 1 ini kita akan belajar hidup rukun. Coba ayo anak-anakku kita buka buku tema kalian. Ya, di situ tema kalian di halaman pertama. Nah, di situ ada hidup rukun. Ceritakan isi gambar kepada teman di sampingmu dengan bahasa lisan. Apakah kamu rukun dengan kakak, adik, atau saudaramu? Apakah kamu rukun dengan temanmu? Di manakah kamu harus menjaga kerukunan? Ayo lihat, kita belajar subtema 1, hidup rukun di rumah. Anak-anakku, ayo dibuka di halaman selanjutnya. Kita semua menginginkan suasana damai di rumah. Kedamaian itu terjadi karena adanya kerukunan. Ayah dan ibu rukun, kakak dan adik rukun. Semua anggota keluarga menjaga kerukunan di rumah. Ayo, apa yang harus kita lakukan agar kerukunan di rumah tetap terjaga? Di situ ada gambar seorang anak perempuan. Kerukunan di rumah selalu terjaga bila kita apa? Bila kita apa? 1. Selalu berdamai dengan kakak, orang tua, saudara, dan lain sebagainya. Kerukunan di rumahku selalu terjaga bila aku tidak pernah bertengkar, saling menyayangi, dan lain sebagainya. Nah, kita masuk PB1. Udin mempunyai kakak perempuan bernama Mutiara. Udin dan Mutiara selalu menjaga kerukunan di rumah. Simak teks cerita berikut ini. Ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin. Suatu hari ayah membawa buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita. Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Buah tangan itu artinya
oleh buah hati, artinya anak. Ayo kita coba gabungkan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya disebut ungkapan. Perhatikan kata-kata yang dicetak miring. Coba lihat di halaman selanjutnya. Ya. Di situ ada seorang ayah sedang membawa buah tangan. Buah tangan tadi apa artinya? Oleh-oleh. Itu ada Mutiara dan Udin yang diberi oleh-oleh, yang diberi buah tangan oleh ayahnya. Ayo bermain peran. Nah, kita bermain peran dengan teman sekolahmu. Ucapkan kata yang mengandung ungkapan dengan jelas. Nah, itu ada bermain peran dua anak. Nanti kalau kita belajar di rumah bisa bermain peran dengan orang tua. Nggih? Dengan ayahnya, dengan mamanya atau ibunya atau dengan kakaknya. Dengan cara yang sederhana, nanti dibantu orang tua. Mutiara menyimpan buku hadiah dari ayahnya di rak buku. Perhatikan susunan buku di dalam rak. Buku-buku tersebut tersusun rapi. Berapa banyak buku di dalam rak tersebut? Bagaimana agar kita lebih mudah menghitungnya? Nah, itu ada gambar rak. Ada 4 rak, ya. Di setiap rak ada beberapa buku. Ayo berlatih yuk. Kalian punya nggak rak? Ayo berlatih. Udin bersama Mutiara mengelompokkan buku-buku tersebut. Tiap kelompok berisi 10 buku. Satu kelompok sama dengan 10-an. Ya, 50-an sama dengan 50. Nah, coba dilihat. Di situ ada 50. Oke, di dalam kurung tersebut. Yang satuannya ada 7. Artinya apa? Buku-buku tersebut berjumlah 57. Nah, coba soal lagi itu contohnya 70-an sama dengan 70. Di situ ada 7 satuan. Berarti 70 ditambah 7 sama dengan 77. Sekarang perhatikan kembali buku-buku di dalam rak. Coba, buku-buku di dalam rak dapat dikelompokkan sebagai berikut. Ternyata ada 10 tumpukan buku. Artinya rak buku berisi 100. Tadi kan sudah ada 1 tumpukan berisi 10. Tadi 7 tumpukan berarti 70. Nah, sekarang lihat halaman 6. Hitunglah jumlah kubus dengan teliti. 1 kubus satuan. Itu yang 1 til, itu 1 kubus satuan. Ada berapa kubus yang banyak itu? Ada 10. Kubus satuan berjumlah 10 digambarkan menjadi 1 kubus puluhan. 1 berarti satuan. Kalau 10 berarti puluhan. Kalau 2 satuan berarti cuma 2. Paham nggih? Kalau 30-an berarti 30. Paham dari sini anak-anak? Kalau 4 satuan ya 4. Kalau 50-an berarti 50. Kita bisa menganalogikan seperti itu. Kita bisa memperkirakan seperti itu.
Oh, satuan berarti jumlahnya contohnya 5, berarti 5. Itu kalau 5 satuan. Kalau 50-an berarti 50. Hitunglah jumlah kubus satuan berikut. Kubus puluhan berjumlah 10 dapat diganti dengan 1 kubus ratusan. Nah, berarti kalau 10 puluhan itu sama dengan ratusan. Jelas sih? Kalau 20 puluhan berarti sama dengan 200. 30 puluhan berarti 300, seperti gambar yang di halaman 7. Coba kubus ratusan digambarkan dengan kubus satuan berjumlah 100. 100 satuan berarti sama dengan ratusan. Jelas ini ada contoh ini di halaman 7. 100. Nah, itu 100, ada kubusnya 100. Ditambah 30. Ada kubusnya 30. Ditambah 8. Berapa? 100 ditambah 30 ditambah 8. 100 tambah 30. 130 ditambah 8. 138. Dibaca 138. Ayo. Ini ada tugas di layar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3. Ada 10 dan 3 balok. Semua jumlahnya ada 13. Nah, anak-anak, kita lihat susunan 10 balok itu. Satu susun jumlahnya 10 ya. Kita hitung lagi baloknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 balok. Nah, 9 balok itu menempati tempat satuan. Ya, ingat anak-anak, tempat satuan itu diisi oleh angka atau barang yang jumlahnya 1 sampai 9. Kalau bertambah lagi 1 menjadi 10, maka 10 itu berpindah ke tempat puluhan. Kita lihat anak-anak, di layar ada berapa balok puluhan? 1, 2, 3. Ada 3 balok puluhan. Jadi balok itu semua berjumlah 30. Kemudian kita lihat lagi di sampingnya, satuannya ada berapa? Ada 6. Nah, jumlah total semua balok yang tampak di layar kalian berjumlah 36. Sekarang kita lihat bersama-sama jumlah susunan balok yang isinya masing-masing 10. Ada berapa balok di situ anak-anak? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 50 balok. Nah, balok kecil-kecil yang ada di tempat satuan ada 3. Maka semua balok itu berjumlah 53. Baloknya sekarang semakin banyak anak-anak. Kita lihat itu yang paling banyak ada berapa ya kira-kira jumlah baloknya? Ingat, satu susun balok itu jumlahnya kan 10. Nah, kita lihat ada berapa banyak puluhan yang ada di rangkaian balok yang paling besar. Kita lihat ya, kita hitung bersama-sama. Ada 1 susunan balok, ada 2, ada 3, ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
ada 10 susunan balok yang setiap satu susunnya itu berjumlah 10. Jadi, balok yang besar dan banyak itu semua ada 100. Jadi kalau ada 1, 10. Kalau ada 2 balok, ada 20. Ada 3 susun balok, 30. Ada 4 susun balok, 40. Ada 5 susun balok, 50. Ada 6 susun balok, 60. Ada 7, 70. Ada 8, 80. Ada 9, 90. Ada 10, 100. Kalau 10 namanya 100. Jadi balok yang besar dan banyak itu kita tempatkan di tempat ratusan. Kita lihat, tulis aja dulu 1. Kemudian kita pindah ke bawahnya puluhan. Ada berapa susun balok itu anak-anak? 1, 2. Artinya ada 20. Kita tulis 2. Kemudian di bawah satuan ada berapa jumlah balok kecil-kecil sih itu? 1, 2, 3, 4, 5. Kita tulis 5. Jadi semua jumlah balok sekarang berjumlah 125. Sekarang anak-anak sudah bisa dong menghitung sendiri. Coba balok ratusan itu ada berapa buah? Ada 1, 2, 3. Berarti ada 300. Kita tulis 3. Kemudian kita pindah ke balok yang ada di tempat puluhan. Ada berapa balok itu anak-anak? Ada 1, 2, 3, 4. Berarti 40. Kita tulis 4. Kita pindah ke tempat satuan. Ada 3 balok kecil. Jadi semua jumlah balok itu jumlahnya ada 343. Kan buat anak-anak. Latihannya nanti di halaman 8 ya. Selanjutnya, Mutiara gemar membaca buku. Ia membaca berbagai jenis buku anak. Ada buku cerita anak, ada buku pengetahuan, ada buku nyanyian. Coba bedakan panjang pendeknya nada pada lagu berikut. Peramah dan sopan. Nah, ini ada lagunya. Oke. Nanti Pak Guru sisipkan di sisipkan di videonya nggih. Nah, menyanyikan lagu peramah dan sopan, benda tanda titik pada bagian yang dinyanyikan pendek dan tanda garis, berilah tanda penghubung atau garis bawah pada bagian yang dinyanyikan panjang. Oke. Nanti Pak Guru sisipkan lagunya. Terima kasih anak-anak. Jangan lupa belajar di rumah, tetap semangat. Kita kali ini sudah belajar di tema 1, subtema 1,
pembelajaran satu. Tetap semangat, tetap belajar, dan jangan lupa selalu patuh taat dengan orang tua di rumah. Sebelum kita akhiri pelajaran, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.